Bekasi. Assalamualaikum semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Suhaima. Saya dari kelas 2B PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan materi singkat pada hari ini, sebaiknya agar tetap semangat, kita tepuk pramuka 3 kali terlebih dahulu ya. Tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, raja muda karana, lambangnya tunas kelapa. Yes, yes, yes. Apa itu pramuka dan gerakan pramuka? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang-orang berjiwa muda dan suka berkarya. Kata berjiwa muda di sini merupakan ukuran semangat untuk maju. Gerakan pramuka merupakan wadah atau organisasi tempat pramuka berkumpul dan menyelesaikan masalah secara bersama. Tingkatan organisasi ini misalnya seperti gerakan pramuka kuartir daerah, gugus depan, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah mengingat, perbedaan antara pramuka dan gerakan pramuka adalah seperti ini. Yang pertama, pramuka lebih mengacu kepada orangnya, seperti peserta didik, pembina, dan lain sebagainya. Sedangkan gerakan pramuka lebih mengacu kepada organisasinya, seperti kuartir daerah, kuartir ranting, gugus depan, dan lain sebagainya. Sejarah kepramukaan Indonesia. Kepanduan atau kepramukaan masuk ke Indonesia pada waktu Hindia Belanda masih menjajah. Karena negara sedang dijajah oleh bangsa Belanda, maka organisasinya bernama Nederland Indiske Vereniging atau NIPT, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Karena pemerintah kolonial melarang rakyat Indonesia mengikuti kegiatan NIPT, maka berdirilah kolonial perpaduan bercirikan nasionalisme dan organisasi pertama yang didirikan pada tahun 1916, yaitu Javanese Finders Organization atau GPO. Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia pada saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, lalu menjiwai peristiwa Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Istilah pandu dan kepanduan pertama kali dikemukakan dalam Kongres Siap tahun 1928 oleh Kyai Haji Agus Salim di kota Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian setelah proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945 berdiri kembali organisasi kepanduan hingga mencapai lebih dari 100 organisasi yang tergabung dalam 3 federasi, yaitu yang pertama IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia, yang berdiri pada tanggal 13 September 1951. Yang kedua Popindo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri yang berdiri pada tahun 1945. Yang ketiga PKPI atau Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Peristiwa Jambore Nasional pertama kali pada saat masa Pandu atau sebelum jadi pramuka, maka di Pasar Minggu, Jakarta pada tahun 1955. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Yogyakarta 12 April 1912. Dan meninggal di Washington DC, Amerika Serikat 2 Oktober 1988. Lambang Gerakan Pramuka. Teman-teman, tahukah kalian apakah lambang pramuka kita? Lambang Pramuka Indonesia adalah tunas kelapa. Mengapa dipilih tanaman tunas kelapa sebagai lambang pramuka? Alasannya, dipilihnya tunas kelapa sebagai lambang pramuka adalah yang pertama, buah kelapa mampu bertahan lama dalam segala keadaan. Maksudnya adalah
Pramuka adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, dan memiliki tekad dalam menghadapi segala tantangan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran. Yang kedua, pohon kelapa mampu tumbuh di mana saja. Maksud kiasan ini adalah pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun ia berada. Yang ketiga, pohon kelapa tumbuh tinggi menjulang ke atas. Maksud kiasan ini adalah pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, serta tetap tegak, tidak mudah diombang-ambing oleh sesuatu. Yang keempat, akar kelapa yang kuat dan erat. Maksudnya adalah pramuka mempunyai tekad dan keyakinan yang berpegang pada dasar-dasar landasan yang baik, kuat, dan nyata. Yang terakhir, pohon kelapa yang serbaguna, melambangkan pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri, serta dapat berguna untuk bangsa negara Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Struktur organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi Gerakan Pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Struktur tersebut terdiri atas Majelis Pembimbing atau MAGI, Kuartir, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Koordinator Gugus Depan atau Korbudek, Gugus Depan atau Budek, dan Satuan Karya Pramuka atau SAKA, dan Badan Kelengkapan Kuartir. Majelis Pembimbing adalah badan yang bertugas membimbing dan memberi bantuan moral, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan SAKA. Majelis pembimbing diketuai secara ex officio. Yang pertama di tingkat nasional atau Mabnas, diketuai oleh Presiden Indonesia. Yang kedua, di tingkat daerah atau Mabida, diketuai oleh Gubernur. Yang ketiga, di tingkat cabang atau Mabicap, diketuai oleh Bupati atau Wali Kota. Yang keempat, di tingkat ranting atau Mabiran, diketuai oleh Camat. Dan yang kelima, di tingkat gugus depan atau Magugus, dipilih dari anggota Magugus yang ada di tingkatan SAKA atau Mabisaka, dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi atau departemen terkait. Kuartir dibentuk di tingkat yang pertama, kuartir dibentuk di tingkat nasional, disebut kuartir nasional atau Kuarnas, ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. Yang kedua, di tingkat daerah disebut kuartir daerah atau Kuarda, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Di tingkat cabang disebut kuartir cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam musyawarah cabang atau Mucap dengan masa bakti 5 tahun. Di tingkat ranting disebut kuartir ranting atau Kuaran, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau Musran dengan masa bakti 3 tahun. Sedangkan di tingkat gugus depan yang ada dalam satuan wilayah, kelurahan, atau desa dikoordinasikan oleh koordinasi budek atau korbudek, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. SKU dan TKU Pramuka Siaga dan Penggalang. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Sedangkan TKU adalah tanda kecakapan umum, sebuah tanda yang diberikan kepada para adik-adik pramuka siaga dan penggalang. Biasanya tanda-tanda kecakapan umum akan berbentuk lambang yang diberikan kepada anak-anak pramuka yang sudah menyelesaikan tugas yang berada pada buku 1 SKU atau syarat kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU golongan pramuka penggalang adalah tanda yang digunakan pada seragam peserta didik pramuka penggalang setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU pada tingkat tertentu yang disematkan lewat upacara penggalang. Dalam golongan siaga, ada 3 tingkatan yang dibedakan sesuai dengan syarat kecakapan umum atau SKU yang wajib dipenuhi oleh seorang pramuka siaga.
Tingkatan tersebut antara lain siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Siaga mula adalah pramuka siaga yang masih awal dalam mengikuti kegiatan pramuka. Siaga mula dilatih sebagai dasar kegiatan menuju tingkat berikutnya. Ibaratnya, pramuka itu perlu beberapa tangga untuk menggapai ke tingkat berikutnya. Sedangkan golongan siaga bantu adalah tingkatan kedua dari buku SKK atau syarat kecakapan khusus. Tingkatan kedua seharusnya menjadi contoh bagi para adiknya yang lain, terutama bagi adik yang masih berjalan di siaga mula. Dan pramuka golongan siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat kecakapan umum atau SKU Satuan Pramuka Siaga. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Pada pramuka siaga, lambang TKU berbentuk gejar genjang dengan warna dasar hijau dan berisi gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU siaga terdiri atas 3 tingkatan, antara lain siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Setiap tingkatan dilambangkan dengan jumlah yang berbeda. Untuk siaga mula, lambang terdiri atas 1 susun. Siaga bantu 2 susun, dan siaga tata 3 susun. TKU pramuka siaga dipasang di lengan baju sebelah kiri. Syarat-syarat kecakapan umum pramuka terdiri dari 1. Penggalang ramu. Syarat kecakapan umum pramuka penggalang ramu diibaratkan sebagai komponen-komponen mentah yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, serta belum termanfaatkan dengan baik. Saat itulah mereka disatukan menjadi kesatuan yang tadi, komplit dan berdaya guna. Yang kedua ada penggalang rakit. Penggalang rakit artinya mulai atau menyusun hal-hal yang sudah dikumpulkan pada tingkatan sebelumnya untuk memantapkan diri di tingkat selanjutnya. Penggalang rakit adalah tingkat kedua dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang, setelah penggalang ramu dan sebelum penggalang terap. Yang ketiga ada penggalang terap. Penggalang terap adalah tingkatan ketiga atau tertinggi dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang setelah penggalang ramu dan penggalang rakit. TKU penggalang berbentuk huruf V dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang kaki 4,5 cm. Kedua kakinya membentuk sudut 120 derajat dan berwarna dasar merah. Di dalamnya terdapat gambar mayang terurai atau bertangkai bunga kelapa 3 buah dan berwarna putih. Tanda kecakapan umum penggalang ada 3 tingkatan, yaitu penggalang tingkat ramu berbentuk 1 huruf V, penggalang rakit berbentuk 2 huruf V, dan penggalang terap berbentuk 3 huruf V. Di toko besi ada kayu tertata, kayu di lem sangat melekat. Sekian materi dari saya, silakan ambil yang bermanfaat. Wassalamualaikum.